dan aktivitas statistik agar tidak memandang kegiatan statistik sebagai beban administratif semata. Pola pikir lama ini harus kita ubah. Statistik adalah fondasi pembangunan. Data yang berkualitas akan menentukan kualitas keputusan pemerintah. Kepala Pekon yang menjadi bagian dari program Desa Cantik tahun 2026 agar dapat menjadi contoh bagi Pekon lainnya dalam membangun tata kelola data yang inovatif, yang baik, dan berkelanjutan. Jangan berhenti pada saat pembinaan berlangsung, tetapi bangun sistem yang terus hidup dan digunakan dalam perencanaan pembangunan Pekon sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas data sektoral, dan membangun ekosistem statistik yang kuat demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan serta rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin cek peserta yang hadir melalui Zoom meeting. Dari 90, oh nambah lagi ya, 105. Dicatat ya, dicatat. Mudah-mudahan bisa kemudian dibina melalui online ya, online. Karena perhatian hari ini sungguh luar biasa, Bu. Mudah-mudahan tidak butuh waktu 100 tahun. 3 tahun saja cukup mudah-mudahan. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, aparatur Pekon dan kecamatan yang menyimak kegiatan ini melalui daring. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bupati dalam sambutannya tadi bisa menjadi pedoman kita semua, bahwa kegagalan pembangunan terkadang bukan terkendala kepada biaya semata, tetapi karena kita salah sasaran. Melalui pendataan yang akurat, yang baik, yang efektif, mudah-mudahan pembiayaan yang dikeluarkan bisa lebih mengenai sasaran. Saya akhiri dengan satu pantun lagi. Ada mangga di atas meja, mangga matang manis rasanya. Percuma saja buat rencana, tanpa data semua jadi sia-sia. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kami ucapkan kepada Bapak Agus surat sambutan sekaligus pembukaan acara yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, komitmen pengelolaan data di tingkat desa selanjutnya dituangkan melalui penandatanganan piagam pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2026. Penandatanganan dilakukan secara berurutan. Kami persilakan kepada Camat Talang Padan, Kepala Pekon Singosari, Kepala Pekon Sukabumi, Camat Kota Ujung Timur,
Kepala Pekal Tebet. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Tanggamus, Kepala BPS Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Kepala Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa. Kami juga mohon berkenan kepada Asisten Daerah 2 Kabupaten Tanggamus untuk menyaksikan penandatanganan. Terima kasih, prosesi penandatanganan selesai. Bagi bagian dari dokumentasi akan dilaksanakan sesi foto bersama. Kita mulai dengan foto formal. 1, 2, 3. Selanjutnya foto dengan pose jalan lurus. 1, 2, 3. Berikutnya foto dengan pose semangat. 1, 2, 3. Dan terakhir pose sensus ekonomi 2026. Satu, dua, tiga. Terima kasih, sesi dokumentasi berakhir. Kepada Wakil Bupati Tanggamus, Kepala BPS Kabupaten Tanggamus, Asisten Daerah 2, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa, kami mohon tetap berada di tempat. Kemudian Kepala Pekam dan Camat dipersilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama EPSS pemerintah Kabupaten Tanggamus. Penandatanganan dilakukan secara berurutan. Kami persilakan kepada Kepala Baperindo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kepala Dinas Kesehatan. Oh.
Terima kasih, proses penandatanganan selesai. Dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kita mulai dengan foto formal. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan pose jalan lurus. 1, 2, 3. Berikutnya dengan pose semangat. 1, 2, 3. Dan terakhir pose sensus ekonomi 2026. 1, 2, 3. Terima kasih sesi foto bersama telah dilaksanakan. Kepada Wakil Bupati, Kepala BPS, serta Bapak Ibu yang berpartisipasi, kami mohon untuk tetap berada di tempat sejenak. Kepada agen statistik yang telah ditunjuk, kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Tanggamus dan Kepala BPS Kabupaten Tanggamus untuk melakukan penyematan selendang secara simbolis. Penyematan selendang secara simbolis selesai. Kami dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan para tamu undangan. Hadirin dimohon berdiri. Dimulai dengan foto formal. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan pose jalan lurus. 1, 2, 3. Berikutnya dengan pose semangat. 1, 2, 3. Dan terakhir pose sensus ekonomi 2026. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ini dipersilakan duduk kembali dan kepada Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam penandatanganan kami persilakan beberapa masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Ibu yang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertempat Wakil Bupati Tanggamus, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus beserta seluruh jajaran, Pak Asisten Gua dan kepala perangkat daerah yang hadir, Kadiskominfo, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DKPPH, Kepala Camat, Kepala Pokon, Agen Statistik Desa, serta seluruh peserta kegiatan yang kami hormati, baik secara daring maupun secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan pencanangan Pekon Cinta Statistik atau Pekon Cantik serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan akan selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di era saat ini data telah menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan pembangunan. Data ini bagi pembangunan tingkat pokok mulai dari penyusunan RPJM pokok, RKP pokok, penetapan prioritas dana pokok, penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan pokok, hingga pelaporan indikator pembangunan pokok. Semuanya membutuhkan data yang valid dan konsisten. Oleh karena itu, khususnya Dinas PND memandang kegiatan program pokok tani memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang masih sering ditemukan di lapangan adalah data antar bidang di pokok belum terintegrasi. Data kemiskinan berbeda dengan data bantuan sosial. Data berbeda kondisi real di lapangan. Bahkan terkadang data administrasi kependudukan belum diperbarui secara bersama. Akibatnya program pembangunan menimbulkan perbedaan masyarakat. Karena itu program pembangunan sangat dipahami hanya sebagai kegiatan statistik semata. Ini adalah upaya membangun sistem tata kelola data desa yang lebih rapi, terstruktur, dan dapat diperkerjakan. Dan yang paling penting untuk dipahami bersama, Pekon Cantik bukan milik BPS semata. Program ini bukan program yang hanya dijalankan oleh BPS lalu selesai setelah pembinaan berakhir. Pekon Cantik adalah milik kita bersama, milik pemerintah daerah, milik kecamatan, milik pokok, dan akhirnya milik masyarakat. Peranan BPS hanya menjadi pembina, tetapi keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak. Kalau pokok tidak mendukung, data tidak akan diperbaharui. Data pokok, maka data akan menjadi dikeluarkan. Jika maka data yang dihasilkan akan cerminkan kondisi yang benar. Karena itu, kami berharap seluruh pihak memiliki rasa terhadap program ini. Jangan melihat Pekon Cantik sebagai kegiatan tambahan atau terbatas, tetapi sebagai kebutuhan dasar dalam membangun pokok yang lebih maju dan tepat sasaran. Kami berharap setiap pokok binaan nanti memiliki mekanisme pengelolaan data yang jelas.
Harus ada pembagian peran yang konkret, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang memverifikasi, siapa yang memperbaharui, dan siapa yang memanfaatkan data tersebut dalam dokumen perencanaan pokok. Kepala PON juga perlu memastikan bahwa data PON tidak disimpan secara pribadi oleh perangkat tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem administrasi PON yang terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu, kami ingin menekankan pentingnya kolaborasi antar PON binaan. PON sudah lebih dan digital perlu menjadi mentor bagi PON lain yang masih berkembang. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Jika ada korban yang atau inovasi pengolahan data yang berhasil diterapkan, maka nanti itu harus dibagikan dan direplikasikan bersama. Ke depan, kami juga mendorong agar PON binaan mulai mengintegrasikan data PON dengan kebutuhan program pembangunan lain. Misalnya, data keluarga berisiko stunting terhubung dengan program kesehatan. Data petani terhubung dengan program ketahanan pangan. Data UMKM terhubung dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta data sosial ekonomi digunakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan PON. Artinya, data jangan hanya dikumpulkan untuk memenuhi laporan, tetapi harus digunakan sebagai dasar pengambil keputusan. Kami juga berharap para agen statistik PON benar-benar diberdayakan. Jangan hanya dilibatkan saat ada kegiatan pembinaan atau pendataan tertentu. Agen statistik harus menjadi bagian aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di PON. BPS Kabupaten Tanggamus tentu akan memberikan pendampingan teknis statistik. Namun keberlanjutan program ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah PON masing-masing. Jika kepala PON serius membangun tata kelola data, maka manfaatnya akan langsung dirasakan dalam kualitas pembangunan desa. Akhir kata, kami berharap program konsultasi tahun 2026 mampu menghasilkan program yang tidak hanya tercipta tetapi juga mampu menyusun pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan real masyarakat. Jadi saya berharap kepada seluruh PON baik yang mengikuti secara langsung maupun secara tidak langsung, kegiatan ini bisa terus berkelanjutan. Peran masing-masing PON yang ada betul-betul tidak hanya yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS, berharap tidak hanya menyentuh yang ada di pinggir jalan saja, tetapi ini akan terus berkelanjutan sampai ke 299 PON yang ada. Jadi tidak seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, bahwa tidak harus beratus-ratus tahun, tetapi dengan program yang setiap saat diberi dukungan penuh dari seluruh kepala PON, apapun itu pasti akan dapat terwujudkan sepanjang tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi ada pembinaan secara berkelanjutan yang ketika PON sudah mapan bisa melanjutkan PON yang ada. Karena di BPS ada desa cantik, tetapi di BPJS ketenaga kesehatan ada pesiar. Jadi petakan, sisir, advokasi, registrasi sama, satu PON, satu program untuk satu PON di 299 PON. Oleh katanya, saya berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati melalui Pak Wakil Bupati, ini menjadi komitmen kita. Sumber data adalah penting untuk menentukan suatu kebijakan. Jangan sampai datanya salah, maka akan memberikan kebijakan dan putusan yang salah. Mohon izin,
Saya buka kompas juga Pak. Baru dapat kiriman. Farinal jannah bersang. Gunung Pangamus. Enggak kiriman. Orang bergerak di pagi hari. Apa yuk mantan pejabat agak tinggi. Semakin bilang, mudah-mudahan cinta negeri. Teman-teman Bupati Pesawahan, ya kan? Lampung Selatan. Terima kasih kami sampaikan beberapa arahannya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, statistik di tingkat desa, kita akan memulai dengan materi mengenai pemilihan desa digital statistik. Materi akan disampaikan oleh statistisi Abdi Muda BPS Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu dengan suara Manersi, kami persilakan. Berapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah Apa naga? Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dari Pembina Desa Jadi menyampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang penjelasan umum kegiatan desa cantik yaitu desa kita statistik tahun 2020. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa program desa cantik bukan sekedar kegiatan pembinaan desa, melainkan upaya untuk membangun budaya pengelolaan data yang baik di tingkat pekon atau desa agar setiap kebijakan pembangunan desa dan kondisi yang nyata dari masyarakat. Dasar pelaksanaan desa cantik sebenarnya sudah sangat kuat ya Bapak Ibu Kepala PON, yaitu dari Undang-Undang Statistik nomor 39 tentang Kabupaten Indonesia hingga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Artinya pengelolaan data bukan hanya pekerjaan tambahan, tapi sudah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan PON. Selama ini banyak program pembangunan yang kurang tepat sasaran karena data yang digunakan belum sinkron, belum diperbarui atau bahkan berbeda antar instansi. Desa cantik hadir untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui pembinaan statistik langsung dan perlu dipahami juga bahwa desa cantik di BPS pasar Bapak Ibu milik kita semua. Next. Tujuan kegiatan desa cantik itu apa sih? Tujuan kegiatan desa cantik adalah untuk meningkatkan literasi statistik dan kemampuan desa dalam mengelola data. Kita ingin agar aparat PON melalui agen-agen statistik tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga memahami dan memanfaatkan data. Selain itu, pada tahun 2020, kegiatan desa secara khusus memiliki tujuan mendukung desa. Mungkin Ibu Kepala PON dan aparat PON yang itu sudah cukup familiar dengan kata desa, tapi belum memahami betul apa sih desa tersebut. Nanti insya Allah di pemateri yang ketiga akan ada 7 sheet, beda lagi Apa itu, Cak? Keju. Desa nantinya disalurkan memiliki aneka tadi Di mana? Online. Masing-masing 2 aneka statistik. Kemudian memiliki publikasi statistik desa, profil desa yang lebih baik, dan website yang memuat data statistik yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi selama 2022 hingga 2025 memang website yang Pak Kominfo, Pak Dinas
Pak Kadis, website memang masih menjadi PR bagi pekon yang sudah kita bina gitu. Mungkin untuk kita mohon dukungannya untuk mempermudah gitu, pengupdatean data-data di website. Jadi indikator keberhasilan desa cantik bukan sekedar selesai pembinaan ya Bapak Ibu ya nanti, terutama 3 pekon yang kita bina di 2026. Keberhasilan sebenarnya adalah ketika desa mampu menghasilkan data yang berkualitas dan menggunakannya untuk membangun pembangunan di pekon masing-masing. Dan kalau pembinaan desa cantik berjalan dengan baik, sebenarnya dampaknya juga sangat besar. Mulai dari kapasitas statistik desa yang akan meningkat, kemudian kualitas data yang lebih baik, dan kemudian sasaran. Sebenarnya banyak orang yang bukan gagal karena anggarannya kecil, tapi karena datanya kurang. Tapi berarti suatu program akan berjalan dengan anggaran kecil ya Pak. Jadi proporsional saja begitu kan. Nah, baik anggaran maupun itu harus seimbang. Dan akibatnya apa Bapak kalau misalnya datanya tidak kurang? Tentu misalnya bantuan tidak tepat sasaran. Prioritas pembangunan menjadi keliru yang harusnya kita menuntaskan kemiskinan terlebih dahulu. Tapi ternyata karena data yang kurang tepat, ternyata kita lebih fokus ke pendidikan atau lebih fokus ke bidang lainnya. Nah, ini adalah skema pembinaan dan pendampingan desa cantik. Jadi dari tahun 2022 hingga sekarang skemanya masih seperti ini. Jadi koordinasi dan sosialisasi yang sedang kita lakukan saat ini, kemudian identifikasi kondisi dan potensi desa kelurahan, kemudian setelah hasil identifikasi kebutuhan di pekon ada, maka dibentuklah perencanaan program kegiatan di desa. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan di desa dan monitoring dan evaluasi. Jadi karena di pekon di tahun 2022 ada 3 pekon. Jadi kita hubung antara statistik dan PR. Ini ayam mulang sengapa ya kan gitu. Kadang tanya tadi. Nggak bisa pulang di dia. Desa dan kelurahan mendapatkan pembinaan desa cantik. Jadi pada yang baru akan di tahun 2026 atau program BPS ada di masyarakat lebih banyak ya. Dan di tahun 2006 memang ditargetkan pembinaan 3 desa atau kelurahan saja. Dan di Kabupaten Tangerang sendiri sejak tahun 2022 sudah 10 pekon yang sudah kita bina. Kita undang hari ini untuk apa? Untuk melanjutkan seperti itu. Jadi seperti tadi kan itu tidak berhenti pada tahun pembinaan saja, tapi ada tindak lanjutnya. Lanjut. Siapa sih penyelenggara desa cantik? Jumlah suara ada 3 poin utama. Yang pertama DPR sebagai instansi pembina, kemudian agen atau komunitas aktif yang sudah diketahui LPM itu sebagai objek yang akan menjadi objek yang akan mendapatkan pembinaan dari titik DPR, kemudian akan meneruskan ilmu yang didapatkan ke aparat pekon lainnya atau bahkan masyarakat. Kemudian kepala desa yang mendukung kegiatan desa cantiknya. Jadi kalau kan ini ada 3 peran besar ya Pak ya, kepala pekon dan agen statistik. Jadi kalau memang yang bekerja satu saja kan pasti akan pelan gitu ya Pak ya. Jadi kita mengharapkan agen statistik, kepala pekon dan DPR saling bekerja sama berkolaborasi untuk mewujudkan agar desa cantik lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut.
Nah, dari pengalaman tahun sebelumnya memang sering terjadi kegiatan sosialisasi saja gitu Pak. Jadi ya pokok yang dipilih di tahun 2025 selesai gitu, nggak ada lagi kegiatan penyusunan datanya, terus kemudian visualisasi datanya di tahun-tahunnya gitu. Oleh karena itu setiap ada perencanaan atau kegiatan desa kan di tahun berlangsung BPS dan pokok-pokok dari kita untuk hadir agar tetap berlangsung, agar tetap tidak hilang pada saat sosialisasi tadi. Next. Dan ini jadwal kegiatannya Pak Kepala Sekolah dan Akhir Statistik. Jadi kita sudah sampai bulan April dan di penghujung April, berarti tandanya kita sampai di jadwal pendampingan. Nah, karena kita berencana, insya Allah nanti tim akan datang ke Pekon sebanyak 2 kali untuk melakukan pembinaan. Jadi manfaatkanlah waktu tersebut gitu. Ambillah ilmu sebanyak-banyaknya yang kita lakukan selama masih Pekon gitu ya. Untuk menyusun publikasi-publikasi yang lebih baik lagi seperti monografi, profil, kan publikasi-publikasi yang sudah tahunan ya, rutin gitu. Tapi masih banyak ditemui ketidaksinkronan data antara monografi dan profil gitu kan. Bahkan sering data penduduknya aja ada berbeda gitu kan. Padahal itu dikeluarkan oleh pekon yang sama. Tanyalah nanti ke teman-teman tim pembina BPS yang hadir ke pekon seperti itu. Manfaatkan mereka. Untuk website juga Bapak Ibu. Jadi diharapkan website memberikan informasi masyarakat mengakses website itu langsung tahu gitu. Oh, pekon Sukabumi ternyata potensinya ini gitu. Jadi mempersingkat waktu ya, nggak perlu datang lagi ke pekon, tapi sudah ada semua datanya. Lanjut. Dan ini adalah kurikulumnya. Jadi sangat padat dari untuk yang saat ini kita sudah sampai di poin nomor 2. Jadi masih ada sekitar 10 kurikulum lagi yang nanti akan dibina oleh teman-teman dari tim. Ya, saya minta tolong Bapak akhir statistik, pokoknya tanya-tanya aja gitu. Gak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman belum bisa hadir, belum bisa hadir di pekon karena kesibukan atau seperti apa gitu ya. Via grup yang sudah kita bentuk gitu. Jadi pembinaan tidak hanya berlangsung ketika kita tatap muka, tapi bisa via komunikasi WA, bisa nanti Zoom gitu ya. Manfaatkan teknologi yang saat ini ada dengan sebaik-baiknya. Next. Dari data cantik cukup sekian. Kalau memang nanti masih ada yang ditanyakan, kita komunikasi lewat grup lagi ya. Terima kasih. Terus atas materi yang telah disampaikan menjadi penguat pelaksanaan statistik di tingkat desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembahasan diarahkan pada penguatan statistik sektoral melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Materi akan disampaikan oleh statistisi ahli Maja BPS Kabupaten Manggarai. Kepada Bapak Maulana Malik Sabdo Haji, kami persilakan. Jadi saya menyampaikan materi tentang statistik sektoral. Tapi untuk bisa sampai tapi ya kalau ini kadang-kadang apa namanya nanti ini masih kadang apa ya kurang keras ya ceng-ceng ya. Jadi di sini saya mengambil materi tentang proses bisnis statistik. Artinya materi ini bisa digunakan oleh kalau kita masak kue itu adalah kalau gitu saat kita
buat adonan, dan bikin kupon dan sebagainya sampai dengan kuliah. Ini kalau proses statistik ini adalah kalau di mana kita mendapatkan kualitas. Nah ini modal untuk apa namanya tokoh ataupun apa namanya OPD dalam organisasi sektoral. Di mana partai proses statistik ini sangat penting ya manfaatnya ya. Mungkin apa namanya bisa dilihat ya mungkin kecil ya ini sengaja ya apa namanya option saya gitu kan. Ya jadi manfaat dari penerapan proses statistik itu di apa namanya pengumpulan data sektoral itu sangat penting ya terutama tentang integrasi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Arif pada PND bahwa data penjualan integrasi macam-macam lah banyak yang sudah di arah Pak Arif tadi. Nah dengan proses statistik tahapan-tahapan pengumpulan data statistik sektoral yang nanti akan ketahuan di mana apa namanya oh ini kegiatan ini sudah ada di OPD ini oh kegiatan ini sudah dilakukan oleh mungkin kalau di papan itu tahun ini sudah melakukan gitu jadi jangan tahun lain melakukan lagi jadi nanti akan menjadi integrasi kemudian juga dengan tes bisnis statistik itu nanti evaluasi ya evaluasi tentu saja setiap kegiatan itu kita butuh evaluasi nah, dengan proses bisnis statistik nanti evaluasi ataupun mengevaluasi kegiatan dan kemudian kepala OPD dalam evaluasi pengumpulan data itu akan lebih mudah karena step by step dalam pengumpulan data atau kegiatan apa ya kegiatan pengumpulan data sektoralnya itu lebih terang gitu ya. Wah ini orangnya baru terang ya ini seperti itu jadi ada integrasi evaluasinya juga. Nah di slide selanjutnya di sini proses statistik itu meliputi kalau dari sederhana meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah kecil juga ya. Yang pertama adalah perencanaan data. Ya, jadi perencanaan data. Jadi untuk apa kalau kita mengumpulkan data tanpa perencanaan? Artinya dalam awalnya itu dari kepala pekon, kemudian kepala dinas, kepala bidang dan sebagainya sudah melakukan perencanaan dalam artian mungkin tadi sudah disebutkan bahwa misalnya gitu misalnya di pekon membutuhkan oh ini program kondisi sekali misalnya gitu kan ingin pada saat dulu kampanye apa namanya dari kepala pekon gitu, ingin memberantas stunting di pekonnya gitu kan. Nah, berarti kita butuh data anak kecil ya. Butuh data orang tua yang memiliki anak-anak yang masih usia berkembang yang optimal. Kemudian banyak kali kita bisa apa namanya disusun lebih rinci bagaimana bisa statistiknya kemudian perencanaan yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah disusun kuesioner yang gitu ya. Kuesioner adalah rangka untuk mengambil data di lapangan. Ketika kita melakukan tanpa kuesioner yang matang, tentu nanti kalau kabut ya. Nah, ini terjadi apa namanya? Kayak mantap ini. Masih apa ya? Saya lupa nih. Dari papan Singosari ya. Kita mungkin kita pernah ketemu ya. Iya. Semangat sekali pasnya ini. Mudah-mudahan di Polska ini bisa sanksinya bisa sukses dan bisa masuk nasional ya. Ya, jadi itu ya. Ketika kita mengumpulkan data baik OPD pembinaan statistik sektoral di OPD maupun di itu perencanaan harus matang. Berawal dari tujuannya apa? Dari apa namanya? Misalnya kalau di OPD mungkin Mas Adi dan sebagai pemerintah kan pihak OPD di awal tahun ada perencanaan gitu. Nah itulah bagian pertama dari proses bisnis statistik. Karena perencanaan itulah yang apa namanya menjadi tonggak di tahapan selanjutnya. Itu baru tahapan pertama. Jadi tahapan pertama nanti akan menghasilkan kuesioner yang akan
menjadi senjata teman-teman di lapangan atau mungkin di yang dalam pengumpulan data itu. Nah, kuesioner itu harus efektif dan efisien karena responden kita juga waktunya terbatas gitu kan. Kalau sampai kita nanya yang nggak penting-penting, nanti jenuh. Padahal data-data yang penting itu belum sempat ditanyakan, responnya udah nanti dulu lah gitu. Makanya kuesioner itu harus sesuai dengan dalam pelebar sesuai dengan tujuan dari perencanaan yang sudah dilakukan. Kemudian sampel itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini mungkin identiknya biasanya BPS yang melakukan ya, padahal tidak. Jadi ini sudah sudah oleh Pak Arifin bahwasanya di samping milik kita semua ya, milik pokok dan semuanya. Artinya kalau desa cantik atau pokok cantik ini sudah baik gitu kan dalam pengumpulan data gitu kan, perencanaan itu nanti bisa jadi bisa membantu gitu kan, membantu OPD dalam menghasilkan data kabupaten tidak bukan tidak mungkin ke depannya ketika pokok cantik ini sudah mengumpulkan data yang sesuai dengan proses statistik dan menghasilkan data yang berkualitas. Tentu saja itu akan menjadi kekuatan yang hebat dari OPD tinggal kumpul data dari 320 ton sampai 299 ton ya, dan 3 kelurahan kalau nggak salah. Jadi tinggal kumpul aja OPD, tinggal nyantai gitu nanti. Ketika apa sudah kuat, jadi bisa aja juga anggaran OPD untuk apa aja gitu. Siapa tahu itu dan kalau anggaran pendataan nggak usah untuk OPD, kasih saja ke Papua gitu, karena udah mantap gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Ya, kita bisa benar gitu. Ya, pengumpulan data tentu saja dalam pengumpulan data itu ada standarnya ya. Jadi yang pertama tentu saja petugas yang sudah dilatih. Jadi petugas harus mengerti kuesioner tadi di tahapan pertama tadi perencanaan itu ada kuesioner. Petugas itu harus sudah menguasai ya, sudah dipakai minimal itu, sudah dilatih konsep dan definisi, sudah pertanyaan-pertanyaan ada di dalam kuesioner gitu kan. Jadi jangan mungkin apa gitu langsung minta orang gitu kan di tempatnya silakan data gitu, tapi tidak ada proses pelatihan. Itu penting. Dan misalnya gitu kan, misalnya nanti siapa yang mau Pak ya, bisa menggunakan, makanya ini ada kesempatan namanya pembinaan desa cantik. Makanya tadi kalau BPS tadi sudah menyampaikan bahwa pembinaan desa cantik atau pembinaan statistik sektoral tidak hanya terbatas di 4 pokok atau 2 OPD, tapi untuk semuanya maupun media bisa online gitu ya. Nggak harus tatap muka karena sekarang udah era digital ya. Bisa saja nanti ada video gitu kan, tinggal dilihat, nanti tinggal komunikasi yang nggak ngerti di mana. Karena kan di DPS itu ada pelayanan statistik terpadu gitu. Itu sebenarnya dari Senin sampai Jumat pokok atau OPD bisa konsultasi gitu. Nah menariknya mungkin ini ada yang masih kuliah dari sedikit promosi lain. Jadi menariknya adalah salah satu ada lebar sedikit ya. PST, BPS punya pelayanan statistik terpadu. Nah, salah satu tugasnya misalnya ada bapak-bapak dari ibu lagi kuliah kesulitan membuat skripsi gitu, bisa itu konsultasi gitu. Itu salah satu layanan yang bisa berikan oleh layanan statistik terpadu dari BPS seluruh Indonesia. Ini belum banyak tahu ya gitu ya. Itu salah satu. Makanya apalagi nanti kalau konsultan yang ingin berkonsultasi tentang pendataan atau konsep dan definisi dari mana itu sangat terbuka lebar ya, berkonsultasi. Karena memang itu bagian dari pelayanan statistik terpadu. OPD juga demikian, jadi tidak masalah. Ya, kemudian tahapan ketiga adalah pemeriksaan.
pemeriksaan itu ada dua item, di pengolahan dan memang di pengawasannya. Jadi pengumpulan data ya, pengumpulan data statistik sektoral atau pokok itu harus melalui pemeriksaan. Artinya misalnya si Fulan, Fulan A yang mengumpulkan data, Fulan B itu sebagai pemeriksa. Jangan sampai data itu tidak ada pengawasan atau pemeriksaan. Jadi ada check and balance. Jadi data itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya setelah di pokok yang mengumpulkan data, nanti tahu yang memeriksa gitu kan. Jangan tahunya data, tahunya yang masuk ACC gitu kan. Nah itu tidak ada check and balance kebenaran dari data di lapangan. Itu pengolahan dan nah kemudian juga ada analisis data. Menariknya ya, menariknya analisis ini masuk dalam kategori pemeriksaan. Karena ketika kita menganalisis, kadang-kadang kita akan menemukan data-data yang dikumpulkan di lapangan itu aneh gitu kan. Mungkin ya tiba-tiba kita ternyata di pohon Singosari masih ada yang minum air hujan misalnya gitu. Kalau sudah 3 bulan nggak ada hujan gitu. Itu apa namanya ada saya kangen sih karena kita mau gitu. Karena gitu, apa udah tampung 3 bulan yang lalu gitu. Nah itu jadi apa namanya analisis dari penting. Jadi mungkin teman-teman pokoknya kalau yang menghindari bisa menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Misalnya baru saja pakon kami mengumpulkan update data ternyata setelah dianalisis ada yang umurnya lebih dari 100 tahun nah bisa dicek gitu kan. Itu bagian dari pemeriksaan, analisis itu bagian dari pemeriksaan. Nah, menariknya kita ada di tahapan terakhir dari proses statistik adalah diseminasi data. Ini tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Anies bahwa kelemahan dari obat data ini adalah apa coba dari akhirnya dia tadi sudah disebut Mbak Anies di pemaparan pertama, yaitu website. Jadi pada saat kita sudah punya data kebenaran bagus itu adalah sebaiknya adalah disimulasikan lewat website sehingga apa namanya dan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak luar secara masif. Jadi ketika sudah memiliki data penduduk yang paling update dan itu sudah memenuhi syarat proses uji statistik tapi disimpan saja dalam file sangat sekalian gitu kan. Kalau bukan seluruh tanggal musim ini bahkan seluruh Indonesia punya website dan data penduduknya sudah terupdate, mungkin nanti Dukcapil di enak ya dan BPS juga akan berkurang misalnya itu prediksi jumlah penduduk karena teman-teman sudah mengupdate-nya gitu bahkan bisa jadi mengupdate bulanan gitu ya. Kira-kira sanggup ya. Intinya itu ya proses uji statistik harus melalui 4 ini. Jadi ketika 4 tahapan ini sudah dilalui, kemungkinan besar adanya data yang bohong, data yang ngarang gitu, akan kecil kemungkinan. Jadi kualitas data akan terjamin. Karena tahapan-tahapan ini banyak orang yang melakukan dan banyak check and balance. Jadi betul pentingnya proses bisnis statistik atau pengumpulan data sektoral maupun statistik. Jadi materi saya tidak banyak, saya menyampaikan ini proses statistik. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab bisa di sesi yang terakhir ya, dan mungkin di Zoom juga ada ini ya apa namanya pengen tahu materi yang terakhir ini paling terima benar ya dan saya tidak lama-lama. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji pemaparan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, pemaparan pembinaan data cantik dan statistik sektoral telah tersampaikan dengan jelas sebagai bentuk motivasi dan inspirasi
Bersama-sama kita saksikan kisah sukses desa cantik yang meraih penghargaan nasional. Dijatuh di bawah Desa Sebu, Kecamatan Batu Kliang, tempat lahirnya inovasi berbasis data yang kami sebut Sebu Cerdas Aman. Mulai dari kotoran ternak menjadi pupuk, menghasilkan padi, dikirim menjadi beras, dan pada akhirnya menghasilkan beasiswa dan program gizi bagi warga. Kotoran ternak yang dulu dianggap limbah, kini diolah menjadi pupuk bernilai. Di TPS 3R, setiap kilogram pupuk tercatat, setiap sumber data ditelusuri. Semua berbasis statistik. Pupuk organik digunakan petani. Sawah subur, panen meningkat. Gabah dikumpulkan, digiling, lalu disimpan dalam lubung pangan desa. Bukan hanya sebagai gudang, tapi benteng ketahanan pangan selebihnya. Dikelar terbukkan 3 bersatu, lubung ini memastikan stok aman, harga stabil, dan pangan cukup untuk semua. Terus bukan hanya pangan, ia juga menjadi instrumen ekonomi desa. Dijual dengan harga tetap, distribusi diawasi, hasilnya dimanfaatkan kembali untuk dari beras, muncul beasiswa sebelum Madani. Anak-anak yatim piatu usia sekolah dan kuliah mendapat dukungan untuk terus ajar. Keluarga kurang mampu terbantu, bahkan PMT diberikan untuk rekan stunting. Data menjembatani kesejahteraan. Semua capaian ini bukan kebetulan. Melalui program Desa Cantik, BPS hadir membina desa Sebu, menguatkan literasi data, menyusun sistem pendataan, dan mewujudkan kebijakan berbasis fakta. Inilah hasilnya. Dari desa untuk bangsa. Sebu membuktikan dengan data kita bisa mengubah masa depan. Mari bergerak bersama menjadi desa yang cerdas, mandiri, dan tahan pangan. BPS mencerdaskan bangsa. Diharapkan penilaian video tersebut menjadi penguat kita untuk menguatkan tata kelola data di tingkat desa. Berikutnya akan disampaikan sosialisasi DSN dan sensus ekonomi 2026 sebagai bagian dari penyediaan data yang komprehensif. Materi akan disampaikan oleh statistisi ahli muda BPS Kabupaten Tanggam. Kepada Ibu Lisawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, dan PPS, Kepala Bapeda, Kominfo, serta hadirin semua di sini. Ada Pak Arti juga ya, dengan PPTK. Baik, saya di sini akan menyampaikan terkait katanya tadi primadona ya. Mudah-mudahan kalau primadona disikapi baik-baik ya. Ya, ini terkait data tunggal sosial dan ekonomi nasional serta ekonomi 2026. Oke, kita lanjut. Baik, tidak usah lama ya. Saya kan bercerita kelahiran DPS. Nah, Bapak Ibu semua insya Allah di sini sudah familiar ya dengan DPS ya. Tahu nggak DPS apa? Tahu nggak?
Ya, pacarnya itu. Oh ya, yang bikin pengurusan PKK ya, Pak. Dari pemerintah kabupaten sampai ke DPS, Pak. Alhamdulillah kami sudah menerima tamu yang lumayan banyak itu untuk konsultasi terkait DPR. Ya, mungkin dari Pemda juga ada. Kita mau periksa kami nih Pak. Mana nih Pak? Ya. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya kelahiran dari DPR ya? Historinya dia ada buktinya. Nah, ini awal mulanya ada di tahun 2005. Itu terkait dengan pendataan sosial ekonomi. Nah, PSE 2005. Nah, ini kalau sudah ada di pemerintah pas tahun 2005, ini pasti sudah ada dengan PSE. Nah, kebetulan saya belum lahir di pemerintahan ya, di 2005 ini. Kemudian di 2008 itu ada namanya TPLS 2008, pendataan program perlindungan sosial. Nah, ini berlanjut sampai tahun 2011, masih ada namanya PPLS. Nah, kemudian dia akan berubah nama di tahun 2015, namanya PBDT. Ini namanya pemutakhiran basis data terpadu. Kemudian dilanjutkan di 2016 itu DPKS. Nah, DPKS ini sudah mulai ya, ke arah bantuan ya, kemarin ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, cuma di sini di BPKS ini tantangannya itu ada kualitas dan updating antar daerah belum seragam. Nah, kalau DPKS termasuk ya melakukan pemutakhiran. Gitu. Kalau Bapak Ibu semua pernah dengar yang namanya Ferry Mali, ya, nah itu ada di DPKS 2016. Kemudian di 2022 ini ada namanya P3KE. Nah ini penyasaran percepatan kemiskinan ekstrim. Nah ini cakupannya seluruh keluarga Indonesia. Kemudian di 2022 ini ada di registrasi sosial ekonomi ini dilakukan 2 kali di tahun 2022 dan 2023. Nah kalau Bapak Ibu semua ada di Pokon, ini kita melaksanakan yang namanya forum konsultasi publik. Dan kita sama-sama musyawarah terkait nama-nama yang ada di daftar Tesosek. Ada di sini pelakunya? Ada ya? Ya. Karena itu dari RT atau dari kampus itu ada semua yang berkaitan ya. Nah, kemudian tantangan di setiap data kita ini apa? Nah, ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, Bapak Ibu ya. Yang namanya orang miskin memang harusnya dapat bantuan ya. Tapi masih ada orang yang tidak miskin, orang yang miskin dulu deh, ada apa? Bantuan. Ada ya? Nah, banyak ya. Kemudian ada juga yang tidak miskin, tapi dapat bantuan. Dapat bantuan. Nah, terus apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menemukan yang miskin tidak dapat bantuan, yang tidak miskin dapat bantuan? Apa yang dilakukan? Yang miskin dulu deh. Kalau miskin nggak dapat bantuan, diapain? Dibiarin, dikasihanin, diapain? Dibuatin. Apa yang dibuat Pak? Buat miskin. Dibuat tambah miskin. Dikasih apa? Dikasih Desil. karena ini yang perlu kita bantu untuk melakukan pembaruan data. Kemudian yang nggak miskin tapi dapat bantuan, apa yang dilakukan? Jadi pura-pura nggak tahu cari aman, betul nggak? Kalau dia artinya betul. Oh, oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian lahirlah yang namanya DPT dari instruksi Presiden di tanggal 3 Oktober 2024. Nah, jadi Bapak Presiden ini mewajarkannya pada DPR itu untuk melakukan padan data bersama Kementerian Sosial. Kita lanjut. Dan ini direalisasi melalui instruksi Presiden kepada Kementerian Sosial, itu instruksi Presidennya nomor 4 tahun 2025 dan dilanjutkan oleh instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, ini sampai ke kemiskinan ekstrimnya ya. Kemudian dengan Kementerian Sosial selanjutnya itu dituangkan dalam peraturan
yang nomor 3 tahun 2025 ini terkait pemutakhiran dan penggunaan DTS untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan juga dilanjutkan di Kemensos nomor 79 2025. Nah, ini tentang penetapan kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan-bantuan tersebut. Nah, disinilah ada yang Bapak Ibu semua dengar dengan kata-kata yang seksi, yaitu desil. Ya, desil ada berapa? 1 sampai 10. Bapak Ibu ada desil 10. Alhamdulillah. Amin ya. Kita upayakan bercita-cita ada desil 10. Amin semuanya. Nah, kemudian selalu ada konsekuensi dari pembahasan. Nah, konsekuensinya apa? Adanya peningkatan desil. Desil 1 sampai desil 10 dan saya berada di posisi berapa di situ. Nah, ini Bapak Ibu semua, peningkatan desil ini dinamis. Yang namanya manusia itu selalu berubah-ubah. Ya, seperti kita. Yang sekarang kita ada di sini, 1 jam kemudian belum tentu kita tetap di sini. Itu ya. Nah, ini juga pemeringkatan ini berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Apa penyebabnya? Adanya pemutakhiran. Ketika tidak ada pemutakhiran, tidak ada pembaruan data, ini tidak akan berubah. Kemudian selanjutnya ini juga berimbas pada penerima bantuan sosial. Ya. Dan ini selalu ada yang keluar, ada juga yang masuk. Siapa yang keluar? Yang tadi, yang tidak miskin tapi masih dapat bantuan, itu harus kita keluarkan. Dan dia juga harus legowo untuk mengundurkan diri dari menerima bantuan. Ini yang sulit. Kemudian yang masuk siapa? Yang miskin, yang belum dapat bantuan. Ini hak kita bersama ya. Oke, selanjutnya penerima bansos daerah itu berubah. Kemarin kita mendapatkan laporan bahwasannya saya kemarin dapat, sekarang tidak. Nah, kita belum tahu penyebabnya. Apakah karena desilnya berubah atau karena di daerah tersebut totalnya memang juga berubah. Tapi secara total kuota bantuan ini tidak pernah berubah, Bapak Ibu semua. Jadi kuota bansos di sini 10 juta KPM PKH, 18,3 juta KPM sembako, 96,8 juta jiwa PBI JK. Nah, ini distribusi penerimaannya itu berubah karena apa? Proporsi. Jadi tingkat kemiskinan per daerah ini selalu berubah-ubah. Nah, ketika daerah itu banyak yang miskin, maka totalnya harus lebih banyak. Jadi proporsi kuota bantuan antar daerah itu akan berbeda, tergantung jumlah penduduk miskinnya. Kemudian mitigasi resikonya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini terjadinya bagi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos akhirnya tidak menerima. Nah, mitigasinya ini dipersilakan untuk melakukan usulan perubahan data. Silakan saja, ya. Ada layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat. Nah, ini disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-benar miskin. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, penerapan peringkat kesejahteraan ini itu dibutuhkan oleh siapa saja. Nah, ini program PKH ini ada di kelompok desil 1 sampai dengan 4 ya. Yang di sini ini memang merupakan penerimaan bantuan program ATSI dapat menerima bantuan sosial PKH di luar DTS, di luar desil jika itu berdasarkan hasil asesmen. Kemudian di bantuan sembako ini juga ada di desil 1 sampai 5, juga ada di 1 sampai 5, DKM juga sampai 5. Begitu juga dengan program kesejahteraan sosial. Tapi Bapak Ibu semua, ini bisa didapatkan oleh masyarakat, oleh keluarga penerima manfaat di luar DTS apabila itu sudah dilakukan asesmen. Misalkan inilah yang dibutuhkan dalam kondisi mendesak. Itu ya. Misalkan seperti PBB-nya tidak aktif, tapi dia kebutuhan itu dan kondisinya memang benar-benar meyakinkan dan sudah dilakukan survei oleh pemerintah, maka dia bisa mendapatkannya. Lanjut kita proses usulan data. Nah, usulan data
Ini usulan data, baik itu pembaruan data, bisa dilakukan dengan 3 cara, melalui Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Nah, kalau Kementerian Sosial ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi TIP-SCC atau Comment Center yang ada yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, itu nomor kontaknya 171. Selanjutnya, ini dari pemerintah daerah. Ini ada 2 cara. Melalui SIG dengan user pengisi data kabupaten, yang itu dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten, kemudian juga dilakukan oleh desa atau kelurahan. Ini juga bisa. Bedanya, kalau dari usulan Dinas Sosial, ini pemesanannya ada di pemerintah daerah, langsung disahkan oleh pemerintah daerah. Sementara kalau yang mengusulkan itu desa atau kelurahan, ini harus melalui musyawarah dulu, baru diajukan ke pemerintah daerah untuk disahkan dan dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Dan ini baru ke Badan Pusat Statistik untuk dilakukan pemerikatan ulang. Dan kemudian jalur masyarakat ini masyarakat langsung baru sendiri melalui apa? Aplikasi cek bansos. Lanjut, kita ke timeline. Nah, timeline usulan bansos dan pembaruan DTSN. Nah, kalau Bapak Ibu semua pernah menanyakan kapan saya harus melakukan pembaruan data, kapan waktunya? Boleh setiap hari. Tapi setiap tanggal 11 datanya diambil. Nah, jadi data itu diambil untuk kemudian dilanjutkan pelaporannya. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajukannya tanggal 21, maka itu akan diambil di tanggal 11 bulan selanjutnya. Ketika itu mengajukan tanggal 2, maka diambil tanggal 11 depannya. Gitu. Jadi maksudnya perputaran waktunya. Nah, kemudian data itu akan diambil datanya. Kemudian kalau data itu sumbernya dari desa, harusnya dilakukan pemusyawarah dulu, baru diajukan ke pemerintah daerah, baru dari pemerintah daerah ke Kemensos, dari Kemensos baru ke BPS, gitu. Nah, kemudian ini disahkan di tanggal 15. Jadi pengesahan usulan bansos dan pembaruan DTSN itu di tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian kalau musyawarah desa itu dilakukan maksimal di tanggal 14. Lanjut ke berikutnya. Nanti kanal pengaduan masyarakat, kayak aplikasi cek bansos itu bisa semua lakukan dengan menginstal melalui Play Store. Aplikasi cek bansos. Kemudian kalau CC bisa langsung menghubungi di kontak center nomor 111 di langsung Kementerian Sosial atau WRC NG. Nah, ada tampilan aplikasi cek bansos. Nah, ini bisa Bapak Ibu semua akses sendiri di sini. Dan jangan lupa menyiapkan kartu keluarga. Nah, ada pertanyaan mengapa saya sudah menunjukkan desa, tapi tidak ada pembaruan, tapi tidak ada perubahan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu semua. Jadi penerapan pemenuhan program tidak dapat dipenuhi dari individu dan atau keluarga dengan kriteria berikut. Alamat tidak ditemukan. Selanjutnya individu tidak ditemukan. Kemudian kondisi meninggal dunia, bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan pejabat negara, atau keluarganya merupakan bagian dari ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan pejabat negara. Nah, selanjutnya, penetapan data penerima program ini bisa dilaksanakan tanpa mempertimbangkan peringkat kesejahteraan. Apa kondisinya? Kalau misalkan ada situasi kebencanaan, kemudian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan atau arahan presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, bagaimana daerah mendapatkan DTSN? Nah, ini daerah bisa mendapatkan data DTSN itu dengan 2 cara. Yang pertama melalui mekanisme bagi pakai data. Nah, ini
dilakukan dengan Pemda, ini bisa mengajukan penggunaan dan pemanfaatan DTZ melalui portal dtz.data.go.id. Jadi mengisikan datanya di sini untuk meminta data DTZ. Selanjutnya adalah melalui mekanisme pemadanan data. Jadi pemerintah daerah mengajukan pemadanan data ke Pusdakti Kemensos. Jadi itu alurnya ya Bapak Ibu. Jadi dari pekor, musyawarah, kemudian ke pemerintah daerah ke Kemensos, Kemensos ke DPS, baru muncul pemerintahan. Jadi itu alurnya. Atau kalau dari pemerintah kabupaten langsung, baru ke Kemensos, baru ke DPS, muncul pemerintahan. Kira-kira itu saja terkait dengan DTZ. Kita lanjut ke cycle ekonomi 2026. Nah, Bapak Ibu semua, Badan Pusat Statistik ini akan melakukan sensus ekonomi di mulai di bulan Mei sampai dengan Agustus. Tapi yang ke rumah-rumah ini dari bulan Mei sampai dengan Agustus. Jadi sensus ekonomi ini Bapak Ibu semua akan mendatangi seluruh bangunan yang ada di Tanggamus. Tak terkecuali baik itu bangunan berfungsi maupun tidak berfungsi. Ya, dan ini akan melakukan pendataan seluruh masyarakat, seluruh keluarga, baik yang ada usaha maupun yang tidak ada usaha. Tapi kita prioritaskan untuk yang ada usaha. Sebenarnya ini untuk melihat gambaran struktur ekonomi di Tanggamus. Kemudian kita juga akan melihat gambaran Tanggamus itu seperti apa yang terkuat di Tanggamus. Jadi usahanya ini usaha perorangan maupun usaha non perorangan, legal pun tidak legal. Kemudian juga metode pendataannya untuk dari rumah ke rumah dia harusnya menggunakan sampel. Jadi nanti petugas kami akan menggunakan kuesioner yang berada di pos. Gitu. Kemudian untuk usaha besar, ini kami akan memprioritaskan untuk melakukan pengisian. Artinya semua yang usaha besar akan ini suatu tempat untuk melakukan pengisian dana. Atau kalau tidak yang melakukan pengisian tempat masing-masing melalui mekanisme cawi, yakni mengisi secara individu. Informasi apa saja yang dikumpulkan dalam pendataan ini? Detail usaha itu terkait dengan alamat, izin, status usaha maupun jaringan usaha. Kemudian karakteristik usaha itu berkaitan dengan pekerja, pemilikan izin dan keterlibatan program DJD. Kemudian data ekonomi ini terkait dengan nilai pengeluaran dan pendapatan, dan data sosial ekonomi ini keterangan perumahan, kepemilikan aset dan keterangan anggota keluarga. Nah, di sini petugasnya, ini ada petugas lapangan dan pengawas lapangan. Dan petugas untuk usaha maupun besar ini berbeda. Kemudian jadwal pelaksanaan di bulan Mei, ini kami ada misi bareng yang akan dilakukan oleh usaha-usaha besar. Dan ini juga sekaligus dari email kami usaha besar. Sekaligus di bulan Mei, dalam tempo singkat-singkatnya, kami akan melakukan rekrutmen petugas yang akan diturunkan di bulan Juni hingga Juli. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ingin rekan-rekannya yang mau menginformasikan untuk menjadi petugas sensus ekonomi, itu boleh banget dengan mengakses di kanal Instagram kami @bps.tanggamus. Bisa dibantu tulis di Instagram kami di @bps.tanggamus. Nah, informasinya akan kami sampaikan di sana. Jadi bisa diikuti dari bulan Mei. Kami juga belum mengetahui kapan tepatnya karena informasi ini langsung dari pusat dan akan dibuka serentak. Nah, petugas akan langsung dilatih di bulan Bapak Ibu semua. Dan mereka akan melakukan pendataan mulai pertengahan Juni sampai dengan Agustus. Bisa mas? Oke. Baik. Mas Imam akan berusaha menuliskan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi itu saya akan langsung sambil aja gitu ya. Alur penggunaan kuesioner. Jadi kuesioner yang digunakan di sini adalah sebagian pemutakhiran data penduduk.
Jadi masyarakat bangunan yang tinggal dan bangunan yang ada di Tanggamus yang berpenghuni ini akan dimutakhirkan semua datanya. Nah, kami berharap Bapak Ibu semua di sini menjadi orang yang bisa mensosialisasikan ke warganya untuk memberikan datanya seakurat mungkin, khususnya di indikator kependudukan, di nomor NIK, kemudian nomor kakak, karena ini bagian dari padan data, gitu ya, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kuesioner yang kami gunakan ini ada dua. Ada kuesioner bantuan dan kuesioner ekonomi. Jadi kalau ada usaha, maka dia akan lanjut ke kuesioner kedua, kuesioner ekonomi. Kalau dia tidak ada usaha, akan jadi kuesioner keluarga. Dan ini variabel sosial ekonomi dalam SE 2006. Ini terkait keterangan identitas keluarga. Nah, bisa Bapak Ibu semua lihat di sana. Sini ada NIK dan nomor kakak yang harus dipersiapkan. Kemudian juga ada terkait keterangan perumahan, kemudian kepemilikan aset keluarga dan keterangan anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu semua bisa menanyakan ke petugas kami apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan sampai Bapak Ibu semua menginformasikan keluarganya untuk berbohong mengenai datanya, supaya nanti ada kekhawatiran hilangnya bantuan ini, gitu ya, karena ini tidak berkaitan dengan penentuan tersebut. Begitu juga dengan pajak. Selanjutnya, nah, dari sini kami juga berharap agen statistik dari Pokon ini bisa membantu pelaksanaan terkait sensus ekonomi. Nah, di mana si agen ini nantinya akan menjadi corong informasi berkaitan dengan ekonomi, saat pengumpulan data ekonomi lokal, validasi dan verifikasi data. Karena kami yakin Bapak Ibu semua yang akan bertugas di lapangan itu harusnya sudah mengetahui kondisi masyarakatnya masing-masing. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Gitu ya, kalau misalkan nanti ada yang diskusikan, silakan gitu ya. Dan saya tahu waktunya nanti yang mengatur sesi. Mungkin saja. Iya, boleh juga Bapak Ibu semua kalau mau konsultasi lewat WhatsApp ada nomor kontak yang berkonsultasi. Kemudian juga bisa ke kantor langsung, bisa juga lewat website BPS di tanggalmusra.bps.go.id, atau juga bisa lewat Instagram kami yang tadi @bps.tanggalmus. Gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nisa di atas pemaparannya mengenai GDSN dan juga sensus ekonomi 2026. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh materi telah tersampaikan dengan jelas. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang pertanyaan, tanggapan, masukan, saran, kami sediakan tempat untuk mengkomunikasikannya melalui platform digital dengan tautan sbps.go.id /tanya jawab BPS. Kemudian dapat juga mengajukan pertanyaan, saran, masukan atau tanggapan melalui Instagram BPS Kabupaten Tanggamus dengan username bps.tanggamus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada hari ini kita laksanakan. Diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan statistik di tingkat desa dan perangkat daerah, sehingga pengelolaan data dapat berjalan lebih selaras dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Akhir kata, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kenalan padang di pagi hari, singgah sejenak di kantor desa. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga manfaatnya semakin terasa. Pergi ke Kota Agung di sore hari, membeli kopi sebagai teman,
Mari bersama membangun negeri dengan data yang akurat dan berkesinambungan. Saya Farhanisa Francisca pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala dan kawan, kita bersama dengan Ya, ada di Gresik. Siap, siap.